Kami calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Labuhan Batu Utara. Saya Rubiah Nasution, asal SD Negeri 11545 Pasar Bila. Saya Muhammad Yustiasa dari SD Negeri 11439 Muara Baka. Saya Yumita dari SD 1122 Kuala Bangka. Kami akan melakukan demonstrasi konseptual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Selamat menyaksikan. Tiga. Assalamualaikum Bu Yumita. Waalaikumsalam Pak. Bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah baik Pak. Bagaimana kabar Bapak hari ini? Alhamdulillah sehat Bu. Jadi Ibu sebentar lagi akan melakukan proses coaching dengan Ibu Rubiah, betul Bu? Iya Pak. Jadi di sini saya ingin bertanya, sebelum melakukan proses coaching ini sedikit ada hal saya ingin bicarakan dengan Ibu, boleh kan Bu? Boleh Pak. Oke baik Bu. Nanti pada saat proses coaching antara coach dan coach, saya akan mengamati dan akan menilai sesuai dengan rubrik penilaian coaching, seperti apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum. Kemudian apakah Ibu sudah melaksanakan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang diberikan oleh coach, dan saya akan mendengarkan respon jawaban dari coach apakah sudah sesuai nantinya dengan pertanyaan yang Ibu berikan. Jangan lupa nanti ya Bu, proses coaching ini nanti harus sesuai dengan prinsip coaching seperti kemitraan, proses keaktifan, dan memaksimalkan potensi yang dimiliki. Mungkin sebelum proses observasi ada sedikit hal yang mau saya tanyakan, boleh Bu? Boleh Pak. Baik Bu. Kira-kira menurut Ibu kompetensi apa yang Ibu ingin kembangkan dalam proses coaching nantinya? Baik Pak. Kompetensi yang ingin saya kembangkan pada coaching kali ini pastinya kompetensi inti coaching Pak. Yang pertama, kehadiran penuh atau presence. Yang kedua, mendengarkan aktif. Dan yang ketiga, mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coach saya Pak. Jadi, oke baik Bu. Jadi Ibu ingin mengembangkan 3 kompetensi ya Bu? Iya. Kehadiran penuh, mendengarkan secara aktif, dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Di antara ketiga kompetensi ini, bagian mana yang paling spesifik yang Ibu ingin kembangkan di dalam proses coaching hari ini? Yang ingin saya kembangkan secara spesifik Pak, mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada coach saya. Oke baik Bu. Jadi ada 2 hal ya Bu, mendengarkan aktif dan melakukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coach. Oke baik Bu. Menurut Ibu, indikator ketercapaian apa yang ingin Ibu dapatkan hari ini? Oke Pak. Ketercapaian yang ingin saya dapatkan dalam proses coaching hari ini adalah coach dapat mendapatkan solusi atas permasalahan-permasalahannya sendiri melalui pertanyaan-pertanyaan yang saya ajukan nantinya Bu. Oke baik Bu. Berarti indikatornya bahwa coach setelah percakapan Ibu nantinya, setelah coaching terlaksana, bahwa coach mampu mendapatkan jalan keluar dari permasalahannya. Seperti itu ya Bu? Iya benar sekali. Oke baik Bu. Selanjutnya terima kasih atas jawabannya. Silakan Ibu melakukan proses coaching sebaik-baiknya, dan nantinya proses coaching ini sesuai dengan setelah selesai coaching nantinya kita akan ngobrol kembali, dan silahkan Ibu melakukan proses coaching dengan Ibu Rubiah. Iya baik Pak, terima kasih. Oke, Bu.
Oke. Assalamualaikum Bu Yumita. Waalaikumsalam Bu Rubia. Mohon maaf nih Bu, mau mengganggu waktunya sebentar seperti yang sudah saya telepon tadi sama Ibu. Oh tidak apa-apa Bu, kebetulan saya lagi jam kosong mengajar dan sebentar lagi juga jam pulang. Baik Bu, terima kasih. Bagaimana kabar Ibu hari ini? Baik Bu, Ibu bagaimana? Alhamdulillah baik juga Bu. Jadi begini Bu, sebenarnya saya hanya ingin curhat sedikit nih Bu tentang ada masalah yang sedang saya alami. Apakah nantinya Ibu bisa membantu saya? Dengan senang hati Bu. Kira-kira apa yang bisa saya bantu Bu? Sebenarnya Bu, saya hanya ingin mendapatkan solusi atas permasalahan yang sedang saya hadapi saat ini Bu. Masalah apa yang sedang Ibu alami? Coba Ibu ceritakan. Jadi begini Bu, saya kan punya masalah nih Bu terkait pembelajaran saya di kelas, khususnya pelajaran untuk kelas rendah. Kebetulan saya kan guru agama Islam, jadi kadang-kadang saya lihat Bu, anak-anak itu sulit untuk menghafalkan tulisan-tulisan atau ayat yang bertuliskan tulisan Arab Bu. Jadi itu yang masalah yang sedang saya hadapi saat ini Bu. Kalau skala 1 sampai 10, sudah sejauh mana skala anak didik yang masih kesulitan tersebut dalam menghafal materi? Kalau dilihat dari skala nih Bu, kira-kira paling skala 7 nih Bu. Tetapi kadang-kadang malah bisa turun juga Bu, sesuai dengan banyaknya hafalan yang mereka hadapi. Apa saja kekuatan yang sudah Ibu miliki untuk merubah kondisi murid Ibu agar lebih baik lagi? Kekuatan yang saya miliki Bu tentunya sarana dan prasarana ya Bu, tentunya ada di sekolah kita. Kemudian saya sendiri sebagai guru yang inovatif dan siswa saya Bu sesuai dengan gaya belajarnya, minat dan bakatnya. Itulah kekuatan yang saya miliki Bu. Apakah ada beberapa peluang yang bisa diambil saat kondisi siswa Ibu kesulitan dalam menghafal materi? Kalau berbicara peluang Bu, sebenarnya ada Bu. Dari saya melihat mereka kesulitan menghafal, saya jadi tahu Bu, siswa saya yang mana saja yang sudah bisa dan yang belum bisa dalam menghafalkan dan ataupun menuliskan tulisan berbahasa Arab ini Bu. Apa saja hambatan yang mungkin menghalangi Ibu dalam meraih tujuan Ibu ini? Hambatan saya Bu, tentunya masih ada siswa yang kurang lancar nih Bu dalam membaca tulisan Arab. Karena mungkin Bu, begitu mereka masuk ke SD, ada yang belum mengaji Bu, memulai mengaji di rumah. Jadi itu yang menghambat mereka Bu, begitu masuk ke sekolah. Tentunya saya harus mengulang kan Bu, mengulang dari awal jadinya untuk mengajari mereka membaca tulisan Arab, misalnya dari Iqra dan menuliskan tulisan Arab ini Bu. Itu yang menjadi hambatannya Bu. Tidak adanya pembelajaran dari rumah yang datang Bu dalam mengaji Iqra misalnya Bu. Iya. Apakah Ibu memiliki opsi cadangan lain untuk menyelesaikan hambatan Ibu ini dalam pembelajaran? Jadi Bu, cadangan lainnya mungkin seperti yang sering saya lakukan, sudah mulai saya lakukan ya Bu. Saya mengatasinya dengan menuliskan tulisan Arab ini Bu dari bahasa Indonesia atau sesuai EYD. Misalnya kan Bu, kitabun, saya tulis secara tulisan Indonesia, itulah opsi saya Bu. Karena untuk menuliskan Arab itu mereka belum bisa membacanya Bu. Jadi kalau dituliskan secara bahasa Indonesia kan, secara Indonesia mereka membacakannya seperti itu Bu. Apa rencana utama dalam mencapai tujuan Ibu di pendidikan khususnya materi agama Islam menghafal materi bahasa Arab ini Bu? Rencana saya Bu, tentunya saya ingin membuat anak didik saya mudah menghafal Bu dalam materi tulisan Arab ini seperti ayat-ayat ataupun hadis Bu. Itulah rencana utama saya. Apakah ada skala prioritas dalam pencapaian Ibu? Tentunya ada ya Bu ya. Kalau skala itu setiap guru pasti punya kan Bu. Kalau skala saya, tentunya saya ingin mendidik anak didik ini mengenal tulisan Arab misalnya Bu. Ini dari kelas rendah dia Bu, dari kelas 1 khususnya. Dia sudah dibiasakan pasti dan membacakan tulisan Arab ke depan, kemudian menghafalkan materinya Bu. Apa strategi yang akan digunakan untuk mencapai tujuan Ibu?
Strategi saya Bu tentunya mengubah ya Bu, mengubah gaya pembelajaran yang saya buat dengan metode-metode yang beragam lah pokoknya Bu. Misalnya kan nanti saya kalau anak itu sudah bosan menulis, saya buat secara video atau mendengarkan lagu atau lirik Arab seperti itu Bu. Oh. Jangka waktu yang digunakan dalam pencapaian tujuan ini berapa lama? Apakah jangka pendek atau jangka panjang? Tentunya Bu, saya mempunyai jangka pendek dan jangka panjang nih Bu ya. Kalau jangka pendeknya Bu, saya menargetkan per materi adalah yang dipahami ataupun bisa dituliskan walaupun sedikit dari anak didik saya. Misalnya materi yang ini, misalnya mereka udah pandai menuliskan Arabnya walaupun belum menghafalnya. Kemudian untuk jangka panjangnya Bu, tentunya saya ingin anak-anak didik saya ini mulai semenjak mereka kelas 1 sampai nanti ke kelas 6 mereka sudah semakin meningkat dalam menghafal tulisan Arab ataupun menuliskannya Bu. Karena pelajaran bahasa agama ini kan Bu, seperti saya di SD, saya kan masuk semua ini Bu ke lokal dari kelas 1 sampai ke kelas 6. Jadi itulah jangka panjang saya Bu. Oh. Upaya apa yang dilakukan untuk mencegah dan mengantisipasi terjadinya gangguan dalam pembelajaran ini? Jadi Bu, kalau berbicara tentang upaya saya kan, upaya saya yang saya lakukan ini membiasakan anak didik saya selalu membaca tulisan Arab setiap materinya agar anak-anak didik saya senantiasa terbiasa dalam mengucapkannya serta memahami tulisan Arab demi mengantisipasi terjadinya lupa seperti itu Bu. Jadi dibiasakan Ibu, mau dia di lokal ataupun seperti yang sering kami lakukan. Oke, baik Bu. Bagaimana hasil dari proses coachingnya Bu? Apakah sudah berjalan lancar? Alhamdulillah Pak, sudah berjalan dengan baik dan lancar. Alhamdulillah. Sesudah melakukan observasi percakapan antara coach dan coach, ada beberapa pertanyaan yang saya akan ingin ajukan kepada Ibu. Boleh Bu? Ya boleh Pak. Jadi dari percakapan Ibu coaching yang telah Ibu laksanakan dengan Ibu Rubiah tadi, ada oretan-oretan saya sedikit. Yang pertama, apa saja yang sudah didapatkan pada saat proses coaching terkait indikator ketercapaian yang Ibu inginkan? Baik Pak, selama proses coaching saya sudah melakukannya dengan alur tirta, yaitu dengan menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Kemudian saya menggali potensi coach saya untuk menemukan solusi dari permasalahannya. Oke Bu, jadi Ibu sudah berhasil melaksanakan coaching dengan alur tirta yang pertama, dan Ibu juga sudah menyampaikan sesuai dengan menyampaikan ajakan pertama, menyampaikan tujuan, menanyakan tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi, dan tanggung jawab. Oke Bu, baik sekali. Jadi di sini juga saya mendengarkan percakapan yang Ibu laksanakan ketika coaching tadi. Saya lihat Ibu fokus mendengarkan coach. Saya sudah fokus mendengarkan coach, artinya sudah ada present atau kehadiran penuh. Kemudian juga ada Ibu juga sudah mendengarkan secara aktif, dan Ibu juga sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coach. Luar biasa Bu. Yang selanjutnya, apa yang sudah Ibu berikan untuk proses coaching hari ini? Mudah-mudahan Ibu semakin sukses ke depannya, diberi kemudahan lagi dalam proses coaching berikutnya. Amin, amin ya Allah. Oke Bu, selanjutnya ada satu lagi pertanyaan lagi dari saya. Boleh Bu? Iya boleh Pak. Kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan hasil proses coaching yang telah Ibu laksanakan tadi? Ya, baik Pak. Kompetensi yang ingin dikembangkan, saya ingin lebih mendalami dan memahami lagi alur cerita ini Pak dalam proses coaching.
agar proses coaching selanjutnya dapat berjalan dengan lebih baik lagi, Pak. Oke, baik Bu. Jadi Ibu akan lebih mendalami lagi proses coaching melalui alur Tirta ya Bu? Iya, Pak. Baik Bu. Terima kasih sudah melaksanakan sesi tanya jawab ini. Saya akhiri sampai di sini. Terima kasih kesempatannya Bu. Oke, Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah praktek coaching untuk supervisi akademik. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.